Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Saat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas, kalau kami bisa ada sebagaimana ada karena Tuhan, sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami mengadakan pujian penyembahan, menaikkan doa sabar, dan kami rindu juga untuk mengadakan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 11. Yehezkiel pasal 11 ayat pertama sampai ayat 13. Yehezkiel pasal 11 ayat pertama sampai ayat 13. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yasana bin Asur dan Pelaca bin Benyamnya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kejujanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu berbuatlah melawan mereka, berbuatlah hai anak manusia. Maka Roh Kudus meliputi Yehezkiel dan Tuhan berfirman pada Yehezkiel, katakanlah beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul di dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu pergi berjalan-jalan dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, mereka lah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikian firman Tuhan Allah, aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku dan peraturanku, tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku berbuat, matilah Pelaca bin Benanya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suaranya kepada kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Firman Tuhan sangat indah buat kita, di mana Yeremia dimintakan oleh Tuhan untuk bernubuat melihat manusia yang melakukan atau dikatakan merancang yang jahat. Sebagaimana ayat yang kedua, firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kejudaraan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Ya. Yehezkiel diberitakan oleh Tuhan untuk bernubuat kepada mereka yang merancang kejudaraan dan menabur nasihat jahat. Waktu saat itu Yehezkiel yang kuasa dan Roh Kudus. Maka dikatakan pada ayat yang kelima, maka Roh Tuhan meliputi Yehezkiel, dan Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, katakanlah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hei kaum Israel, aku tahu apa yang timbul dalam hati manusia. Ada peribahasa berkata, dalamnya laut bisa diukur. Siapa tahu hati manusia?
Betapa penting kita punya hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang tidak menyimpan kejahatan, hati yang tidak menyimpan kepahitan, hati yang tidak menyimpan dendam dan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Sebab dari hati itu timbul sesuatu. Sebagaimana dalam Matius 12 ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenaran yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pembenaran yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus ditanggung jawab pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan ucapanmu juga engkau akan dihukum. Lihat, dari hati yang baik akan keluar perkataan yang baik. Dari hati yang jahat akan timbul yang jahat. Betapa penting hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Sebab dalam hati manusia ada rongga yang kosong. Mana yang terisi? Firman Tuhan atau daging, atau perkara-perkara dosa yang menentukan saudara sendiri. Rongga yang kosong, kalau terisi firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi rongga yang kosong terisi daging dengan kata-kata hal yang gak baik, perkara najis, kotor, dia akan keluar. Sebagaimana pelacak ini, dia punya hati yang kotor, ya, dia mencanangkan sesuatu yang tidak baik. Dan bagi kita mau bejana hati kita diisi oleh perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan, perkara-perkara yang kekal, ya. Sebab firman Allah berkata dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkan perkara yang di atas, cari perkara yang di atas. Itu perkara-perkara surga, perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang daging. Sebab perkara daging sebentar akan binasa. Dan bila perkara yang suci, otomatis keluar akan perkara yang bersih. So, dari hati yang bersih keluar perkara yang bersih. Dari hati yang busuk keluar yang, dari hati merancangkan yang jahat keluar hati yang jahat. Dari hati yang suci akan keluar. Betapa penting kita menjaga hati kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Maka saya bangga dengan saudara. Pagi hari sebelum kau mengadakan aktif lain, saudara undang Tuhan hadir. Isi bejana hati kita dengan firman Tuhan, supaya bejana yang terpikirkan perkara-perkara yang bersih, yang menyenangkan hati. Dan mau percaya bahwa hati yang bersih, Tuhan campur tangan apa dari kebutuhan saudara. Ya siap, ya sudah siapkan yang indah buat saudara. Amin. Benar Tuhan, dari bejana hati yang kotor keluar perkara-perkara yang kotor, dari bejana hati yang bersih keluar perkara-perkara yang bersih. Maka engkau sucikan hati kami, sucikan dari perkara najis, sucikan dari perkara-perkara kedagingan, tapi apa yang isi perkara-perkara firman Allah yang boleh tanam dalam hati kami, untuk perkara-perkara kekal yang boleh keluar dari hati kami semua. Sebentar kami cari nafkah serta perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dan selamat. Kami serahkan rumah tangga kami, hidup kami semua kembali Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dekat Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan istimewa, mereka yang berperang melawan virus corona, dan patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai ada gelombang ketiga Tuhan. Engkau cinta buat tanah air Indonesia, biar yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan yang mati semakin berkurang banyak Tuhan. Bahkan mau vaksin mereka mau taat, semua demi kebaikan mereka semua. Terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan berkati.